印，否则那畜生冲出去，谁也拦不住。Bab 391-395. Di ruang konferensi yang agak megah, setelah kepergian Qintian, yang lain juga pergi satu demi satu. Raja Xuanling juga berjalan ke sisi Ye Mo dan berkata kepada mereka berdua, akhir pelelangan akan dimulai. Rencana, perburuan ular, kuharap kalian berdua bisa melepaskan keluhan masa lalumu dan bekerja sama. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, dia juga pergi dari sini. Rencana sangat rahasia. Ye Mo juga menggelengkan kepalanya, sangat terkejut mengapa Tuan Qintian, yang selalu memiliki kesan buruk tentang Raja Xuanling, setuju dengan Raja Xuanling saat ini. Menggelengkan kepalanya, dia tidak berpikir terlalu banyak dan pergi perlahan. Xiao Yan dan yang lainnya juga beristirahat dan memulihkan diri di penginapan di kota Xuanling, menunggu pelelangan dalam 10 hari. Benua Doudi adalah benua peringkat tinggi. Karena wilayahnya yang luas dan banyak orang, ia juga terbagi menjadi 4 benua. Bagian utara benua Doudi adalah benua Tianxing. Bagian selatan benua Doudi adalah benua Haohai. Bagian barat benua Doudi adalah benua Xuanling. Di sebelah timur benua Doudi adalah benua Douyun. Benua Douyun adalah benua yang kaya akan tanah dan energi kaisar. Ada banyak talenta di sini, dan di antaranya, 8 klan kuno juga berdiri di benua ini. Legenda mengatakan bahwa 8 klan kuno semuanya dipromosikan dari dataran rendah yang disebut benua Douqi ke dataran atas benua Doudi. Pada awalnya, hanya ada beberapa orang di setiap balapan. Dengan bakat beberapa orang, lambat laun mereka ada di sini. Hanya ketika benua Douyun memperoleh pijakan yang kokoh, ada 8 klan kuno hari ini, dan tidak diketahui apakah itu benar atau salah. 8 klan kuno adalah Xiao, Gu, Sol, Yan, Yao, Si, Ling, dan Lei. Hanya saja mereka adalah 8 ras kuno. Nyatanya, hanya ada 7 ras di area inti benua Douyun. Klan Xiao juga tidak berdiri di benua Douyun ini, dan aku tidak tahu kenapa. Benua Douyun, di dalam klan kuno. Orang dahulu menempati gunung yang sangat besar, dan gunung itu dibagi menjadi 7 puncak, masing-masing dengan cabang yang berbeda. 7 puncak gunung, artinya klan kuno ini sekarang terbagi menjadi 7 faksi. Begitu banyak faksi, saya khawatir itu cukup langka. Ada 7 puncak gunung yang masing-masing disebut puncak penciptaan abadi oleh dunia luar. Orang biasa hanya tahu bahwa tinggal di puncak gunung ini sudah cukup untuk menginjakan kaki di pertempuran keabadian di masa depan, tetapi mereka tidak tahu bahwa 7 suku kuno terbuat dari keabadian. Xianfeng yang masing-masing didominasi oleh pembangkit tenaga listrik Dou-Xian, yang juga menciptakan pamor orang dahulu. Lagi pula, di benua Douyun ini, pembangkit tenaga listrik Dou-Xian bukanlah yang besar. Pusat kekuatan pertarungan abadi dapat dianggap sebagai kelas berat, belum lagi klan kuno ini memiliki 7 atau lebih sisi baiknya. Saat ini, di salah satu dari 7 puncak gunung, sosok yang juga mengenakan pakaian sederhana, perlahan berjalan keluar dari halaman. Bahkan dalam pakaian biasa, itu tidak bisa menyembunyikan sosok ramping wanita itu. Bulu mata ramping sedikit tertutup, dan 3000 sutra di belakangnya jatuh tertiup angin, membuatnya terlihat cukup elegan. Tetapi pada saat ini, nyala api kemasan berdenyut sedikit di mata cantik wanita itu. Orang ini bukan Suner yang dipikirkan Xiao Yan siang dan malam, siapa lagi? Aneh untuk mengatakan bahwa sejak Suner dan Gu Yuan datang ke klan kuno ini, 7 puncak hanya dikelola oleh 1 orang, tetapi seiring berjalannya waktu, orang yang mengelola klan kuno menghilang secara misterius, dan di antara 7 puncak. 7 makhluk abadi yang bertarung harus keluar untuk memimpin situasi keseluruhan. Aneh untuk mengatakan bahwa para patriark dan beberapa tetua di klan kuno tampaknya telah menghilang. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa mereka sedang mencari beberapa hal misterius. Jadi saat ini, manajemen klan kuno masih 7 dewa pertempuran di atas 7 puncak. Saat ini, ada seorang lelaki tua di luar halaman. Pria tua itu berpakaian putih, tapi rambutnya hitam putih. Pada saat ini, lelaki tua itu menyipitkan mata, dan bahkan tidak ada jejak fluktuasi semangat juang di sekujur tubuhnya. Lelaki tua itu berbaring telentang di rerumputan hijau di luar halaman, pupilnya sedikit tertutup, dan dia membiarkan angin bertiup ke arahnya. Suner juga berjalan dengan lembut ke sisi lelaki tua itu,
dan kemudian bibir Bei bergerak sedikit. Guru. Apakah kamu berhasil? Pria tua itu tidak berubah sama sekali, lalu bergumam. Yah, itu berhasil. Suara manis Suner bergema di rerumputan. Kamu benar-benar berbakat. Hanya dalam beberapa bulan retret, kamu telah sepenuhnya mengendalikan seluruh kekuatan Kaisar Emas Fen Tianyan. Kamu juga harus menerobos Kaisar Dou Bintang 5 sekarang. Saat berikutnya, lelaki tua itu juga membuka matanya dan berkata perlahan. Melapor kepada guru, Suner memang telah menembus Kaisar Petarung Bintang 5, dan sekarang ini adalah tahap tengah dari Kaisar Petarung Bintang 5. Suner juga berkata dengan hormat, tetapi murid-murid dengan api keemasan tampaknya memiliki pemikiran yang berbeda. Kaisar Emas Fen Tianyan, di benua Douqi, adalah warisan klan kuno mereka, tetapi Suner juga menemukan bahwa setelah datang ke markas klan kuno di benua Douyun, dia terkejut menemukan bahwa Kaisar Emas Fen Tian di tubuhnya kekuatan api, bahkan jika itu ditanamkan ke dalam tubuh seseorang untuk warisan sejak masa kanak-kanak, tidak sepenuhnya terserap, seolah-olah ada sesuatu yang penting yang hilang. Tetapi untungnya, guru saya juga menyerap kekuatan api aneh ini dengan sempurna. Pada akhirnya, dengan beberapa obat ajaib, kekuatannya juga meroket. Api anehmu itu sendiri mengandung kekuatan yang sangat besar, tetapi itu membatasi potensinya di benua Douqimu, jadi itu terlalu sedikit membantumu. Orang tua itu juga berkata. Ketika Suner mendengar kata-kata itu, dia juga mengangguk. Oke, karena kamu telah menembus Kaisar Dou Bintang 5, kamu juga memiliki kesempatan untuk bersaing dengan 6 faksi lainnya. Bagaimanapun, kamu, Kaisar Emas, Fen Tianyan, terkait dengan keberadaan harta paling berharga di klan kuno kita. 6 faksi lainnya mencoba yang terbaik untuk mengambil nyala api ini darimu. Gelombang orang tua itu juga berbicara perlahan. Tapi, guru, aku. Suner juga melambat saat mendengar kata-kata itu. Ada apa? Pria tua itu juga melihat sekilas bahwa Suner sepertinya memiliki sesuatu yang tak terkatakan di dalam hatinya, jadi dia bertanya. Guru, apakah Anda masih ingat bahwa Anda mengatakan bahwa selama saya menerobos Dou di Bintang 5, Anda akan memberiku liburan kecil? Saat berikutnya, Sun. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Oh, gadis kecil. Pria tua itu juga tertawa tak berdaya. Tidak apa-apa untuk melepaskannya, tapi Suner, kamu harus tahu bahwa Kaisar Emas Fen Tianyan di tubuhmu terkait dengan api suci yang diwarisi dari klan kuno kita. Jadi jika kamu berada di klan, bersamaku, yang lain 6 bahkan faksi tidak berani melakukannya. Tapi begitu kamu pergi dari sini, maka di luar adalah. Petik 2. Dan kekuatanmu saat ini terlalu lemah, aku tidak nyaman. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi implikasinya menjadi semakin jelas. Suner tahu niat baik gurunya, tapi suami Suner masih di luar, bagaimana bisa Suner berkultivasi dengan tenang? Suner juga berkata perlahan, tapi ada rasa yang agak keras kepala di mata indah nyala api keemasan itu. Itu diperhatikan oleh lelaki tua di depannya. Bocah itu dari klan Xiao. Saat berikutnya, lelaki tua itu juga menatap ke kejauhan dan berkata perlahan. Guru. Saat berikutnya, murid emas Suner tiba-tiba menjadi terkejut. Meskipun saya tidak tahu mengapa, sejak Suner datang ke benua aneh ini, dia juga memahami kebenaran dari kata-kata beberapa orang di sekitarnya. Itu di sini, seolah-olah segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga Xiao adalah hal yang tabu. Jangan gugup, tidak ada orang lain di sini kecuali kamu dan aku. Orang tua itu juga menyadari keterkejutan Suner, jadi dia berkata, apakah itu terasa aneh? Benua Douyun ini jelas merupakan 8 klan kuno, mengapa sekarang hanya ada 7 klan? Orang tua itu juga berkata perlahan. Ya, guru, Suner masih punya banyak pertanyaan. Suner juga sangat gembira, ternyata gurunya benar-benar mengetahui rahasianya. Gadis kecil, dengarkan baik-baik, hal-hal ini hanya bisa dikatakan sekali. Orang tua itu juga tiba-tiba menjadi serius. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Kemudian saat berikutnya, aura menakutkan juga terpancar dari orang tua itu, dan kemudian ruang terpisah perlahan terbentuk dekat mereka berdua. Melihat ini, Suner juga merasakan hawa dingin dari hatinya. Saat berikutnya, ketika Suner merasakan fluktuasi yang menakutkan di tubuh lelaki tua itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Segera, api keemasan muncul di sekujur tubuhnya,
dan dia nyaris tidak mempertahankannya, tubuh. Apakah ini kekuatan peri pertempuran? Suner juga bergumam di dalam hatinya. Menurut legenda, benua Doudi terbagi menjadi 4 benua, Dongdouyun, Sixuanling, Nanhaohai, dan Bei Tianxing. 8 klan kuno kami terletak di benua Douyun, dan 8 klan kuno dapat dianggap sebagai andalan benua Douyun ini. Adapun asal dari 8 klan kuno, saya percaya Anda tahu sesuatu. Pendiri asli dari 8 klan kuno menerobos Kaisar Dou dari benua Dou Qi Anda, menerobos belenggu pesawat, dan memasuki benua Douyun kami, di mana mereka menunjukkan kekuatan yang kuat dari 8 klan mereka dan mendirikan 8 klan kuno. Petik 2. Kekuatan dari 8 klan kuno, bahkan di benua Douyun ini, memiliki peringkat kekuatan. Di antara 8 klan, yang ketiga adalah klan kuno kita, dan yang kedua adalah klan jiwa. Adapun yang nomor 1, itu adalah klan Xiao. Keluarga Xiao sebenarnya nomor 1. Suner juga sedikit terkejut, dan bibir Bei bergerak sedikit. Ya, klan Xiao adalah eksistensi nomor 1 di antara 8 klan. Karena ada pusat kekuatan puncak di tingkat dewa pertempuran di klan Xiao. Orang tua itu juga berkata dengan sangat hormat. Dewa perang. Saat berikutnya, Suner juga terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Di benua Doudi, tidak peduli benua mana itu, Douxian yang kuat dapat diperlakukan seperti tamu. Adapun kata-kata dewa pertempuran, saya khawatir seluruh benua Doudi juga tidak memilikinya. Lagi pula, dewa perang ini adalah puncak keberadaan. Jangan dipikir-pikir, sejauh yang aku tahu, saat ini tidak ada dewa Dou di benua Doudi. Petik 2. Mungkin hanya di pusat 7 alam. Pria tua itu juga bergumam. The Seven Realms Center. Suner juga bergumam. Di antara 7 alam, setiap alam memiliki alam bawah yang sangat besar, dan hanya ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu barulah dapat memasuki alam yang lebih tinggi. Pusat dari 7 alam adalah tempat di mana pusat kekuatan puncak dari masing-masing 7 alam berkumpul, pusat dunia. Ini adalah tempat di mana banyak pembangkit tenaga puncak berkumpul. Oke, mari kita mulai bisnis, hal-hal itu terlalu jauh. Pria tua itu juga tersenyum perlahan dan berkata, Petik 2. Karena ada prajurit yang kuat di tingkat dewa pertempuran di klan Xiao, mereka juga memenuhi syarat untuk memasuki pusat dunia manusia. Petik 2. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, klan Xiao pada saat itu adalah diburu oleh 7 alam, sehingga mereka tidak bisa lepas dari kejatuhan dan memusnahkan klan. Namun, ada beberapa orang Xiao yang kuat yang selamat, tetapi mereka tidak bisa lepas dari kejaran dunia manusia. Tidak ada yang tahu di mana mereka sekarang, dan di mana mereka berada. Namun, begitu ditemukan oleh tim penegak hukum dari salah satu dari 7 pusat dunia, itu pasti tak terelakkan. Petik 2. Karena persyaratan minimum untuk masuk ke Seven Realms Center adalah dewa pertempuran, orang tua juga berkata. Bagaimana mungkin? Saat lelaki tua di depannya selesai berbicara, ketakutan muncul di wajah tampan Suner. Karena guru saya juga mengatakan bahwa, meskipun saya tidak tahu apa yang nenek moyang klan Xiao lakukan di Seven Realms Center, karena mereka dapat diburu oleh Seven Realms Center, keseriusan masalah tersebut dapat dibayangkan. Kakak Xiao Yan, kamu tidak boleh mendapat masalah. Suner juga berkata dengan sangat khawatir. Tapi jangan khawatir, meski kekasih kecilmu adalah anggota keluarga Xiao, orang-orang di pusat dunia manusia tidak punya waktu untuk memedulikannya. Lagi pula, di antara 7 dunia, setiap dunia bertarung secara terbuka dan secara rahasia. Orang tua itu juga tersenyum. Guru, apakah keluarga Xiao benar-benar tutup mulut dan tidak bisa menyebutkannya di benua Douyun ini? Suner juga berkata sedikit. Ya, karena benua Doudi kita termasuk dalam bidang atas, yang merupakan bidang paling maju. Di atas benua Doudi, itu adalah pusat dunia manusia. Jadi benua Doudi kita sebenarnya diawasi oleh pusat kekuatan puncak di pusat kemanusiaan, jadi keluarga Xiao ini tidak boleh disebutkan, kalau tidak. Pria tua itu juga berkata dengan cukup serius. Aku tidak percaya bahwa keluarga Xiao tempat saudara laki-laki Xiao Yan tinggal memiliki rahasia seperti itu. Suner juga menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian matanya yang indah menoleh sedikit, menatap ke kejauhan dan bergumam. Kamu gadis kecil, melihat ini. Jelas, lelaki tua itu juga cukup tertekan. Bahkan anak laki-laki dari klan Xiao, bagaimana dia bisa menipu Suner, yang seperti peri yang turun dari bumi. Jika aku punya kesempatan,
Aku sangat ingin bertemu dengan anak ini, dan dia benar-benar menculik hati muridku yang tertutup. Orang tua itu juga berpura-pura dengan suara yang dalam. Guru, jangan mengolok-olok saya. Suner juga buru-buru menghentikan ejekan lelaki tua itu. Tapi gelombang guru, Suner mungkin harus pergi. Aku akan mencari kakak Xiaoyan. Saat berikutnya, saat Suner berbicara, dia juga menunjukkan senyuman yang cukup membuat semuanya pucat. Anda, meskipun aku baru bersamamu selama beberapa bulan, aku juga jatuh cinta padamu, si kecil ini. Bakatmu sendiri juga sangat luar biasa, tapi keras kepala yang tertanam jauh di dalam tulangmu. Tapi ingat, kemanapun Anda pergi, Anda adalah murid Kaisar Surgawi saya yang tiada taraf. Orang tua itu juga berkata perlahan. Xiao Qing, keluarlah, kamu bertanggung jawab untuk melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu tidak perlu kembali. Saat berikutnya, lelaki tua itu berkata perlahan. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, ruang di sekitarnya juga bergetar aneh, dan kemudian seorang wanita Qian tiba-tiba muncul di depannya. Ya Tuan, wanita bernama Gu Qing juga berkata dengan hormat. Terima kasih Tuan. Suner juga tersenyum sangat bahagia. Dalam hal kekuatan saja, Gu Qing di depannya ini mungkin adalah pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan bintang 9 Dodi. Tapi yang membuat Suner lebih bahagia adalah akhirnya, dia bisa pergi mencari saudara Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, dimanapun Anda berada, tunggu. Suner, Tuan Tiandi, Suner, ada yang buruk. Ada seseorang dari gereja, dan telah ditentukan bahwa Anda ingin melihat Suner. Saat berikutnya, di rumput, ada suara yang cukup familiar dengan Suner. Apa? Saat berikutnya, Kaisar Langit tanpa tanding juga tiba-tiba terkejut. Saat suara sebelumnya turun, sesosok perlahan muncul. Orang ini adalah ayah Suner, Gu Yuan. Lagi pula, tempat tinggal Suner, selain gurunya dan kaisar tak tertandingi yang bisa masuk dan keluar sesuka hati, saya khawatir ayahnya juga bisa masuk. Karena keberadaan Kaisar Emas Fen Tianyan di tubuh Suner, Fen Tianyan Kaisar Emas terkait dengan keberadaan harta karun tertinggi di Batu Giok, sehingga Suner diterima sebagai murid tertutup oleh Kaisar Tiandi yang tak tertandingi, salah satu dari 7 pertempuran abadi yang sekarang memimpin keseluruhan situasi klan kuno, jadi identitas Gu Yuan juga meningkat di kalangan orang dahulu. Gu Yuan, apa yang kamu katakan itu benar. Saat berikutnya, ekspresi Perles Tiandi juga menjadi tidak menyenangkan, dan kemudian dia perlahan menghadapi Gu Yuan di samping. Itu benar sekali. Gu Yuan juga menanggapi. Setelah Gu Yuan selesai berbicara, dia juga melihat ke samping Suner. Sebagai seorang ayah, siapa yang tidak ingin melihat putrinya hidup bahagia dan bahagia setiap hari? Sekarang, melihat senyum di bibir Sun Erbei, Gu Yuan merasakan sesuatu mengendur di hatinya. Ini menyusahkan sekarang. Saat berikutnya, kulit lelaki tua Kaisar Langit yang tak tertandingi juga menjadi sedikit jelek. Guru, apa yang terjadi? Sun juga bertanya dengan heran. Karena dengan penglihatan Suner, secara alami tidak sulit untuk menemukan bahwa sejak ayahnya datang ke gereja, gurunya, generasi prajurit abadi, dan kulit Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga menjadi jelek. Nona Suner, kamu tidak tahu apa-apa tentang ini. Di atas benua Douyun kita, selain kekuatan 8 klan kuno kita, ada banyak sekte yang juga sangat kuat. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Dan ini gereja adalah salah satu kekuatan yang paling kuat. Gu Qing juga berkata dengan dingin kepada Suner. Gereja, kekuatan macam apa itu? Suner juga sedikit mengernyit. Bagaimanapun, dia selalu berada di puncak-puncak penciptaan abadi, dan dia diblokir dari dunia luar. Seperti yang kita semua tahu, meskipun kita berada di benua Dodi, tidak semua orang adalah Dodi. Ada banyak doseng atau bahkan orang dengan kekuatan lebih rendah, atau orang biasa yang belum berkultivasi. Kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian telah menjadi hal yang paling menyusahkan bagi orang-orang ini. Seiring waktu, untuk mencari perlindungan malaikat, orang-orang di benua Douyun membangun istana yang sangat megah di titik tertinggi benua Douyun. Dan keluarga malaikat, yang mengendalikan hidup dan mati manusia dan menguasai sihir kebangkitan, digerakkan oleh kesalehan manusia. Di markas besar gereja yang dibangun oleh manusia, titik tertinggi benua Douyun, saluran menuju kerajaan malaikat telah didirikan. Anyel's Eyes, langit dan bumi yang tak tertandingi juga perlahan membuka mulutnya.
Dan gereja ini adalah kekuatan para malaikat di dunia manusia kita. Dengan kata lain, di belakang gereja ini, ada keluarga malaikat. Gu Qing juga menjelaskan, malaikat. Saat berikutnya, murid emas Suner juga memiliki beberapa gelombang. Karena bahkan Suner, yang selalu tenang seperti air, jarang terkejut. Tetapi Suner tahu bahwa pesona sebenarnya dari malaikat yang menguasai sihir kebangkitan tidak diragukan lagi lebih membuat iri daripada sang alkemis. Sia-sia menggunakan ramuan obat yang bagus jika Anda mati. Hei, Suner, ayo pergi dan lihat apa artinya. Saat berikutnya, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga berkata perlahan kepada Suner. Kuharap itu, bukan untukku. Suner juga berkata pada dirinya sendiri. Saat berikutnya, langit dan bumi yang tak tertandingi dan Gu Qing juga berjalan perlahan. Suner juga melirik ayahnya, lalu berkata, Ayah, saya akan keluar untuk mencari saudara laki-laki Xiaoyan. Saya memberitahu guru, Anda bisa merasa nyaman dalam keluarga. Setelah Suner selesai berbicara, murid-muridnya juga menjadi sedikit lembab, lalu saya berkata untuk mengikuti. Hei, Xiaoyan, kuharap kau baik-baik saja. Setelah Gu Yuan selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu perlahan menghilang. 7 puncak pembuat keabadian perlahan membentuk lingkaran, dan pusat lingkaran itu adalah tempat pertemuan 7 faksi klan kuno. Setiap kali ada acara besar atau untuk menyambut beberapa orang kaya, itu akan dilakukan di sini. Ada banyak sekali bangunan di Langya yang penuh dengan mata, burung berkicau dan bunganya harum, alirannya mengalir perlahan, dan hidup seperti negeri dongeng di bumi. Hehe, aku tidak tahu mengapa gereja datang ke sini kali ini. Di sebuah rumah kayu yang agak sepi, keenam lelaki tua itu juga perlahan duduk di atas meja. Anda tidak perlu memikirkannya, Anda tahu keenam ini harus mengesankan. Itu adalah 6 puncak pembuat keabadian lainnya yang bertarung dengan keabadian, dan kemudian di seberang 6 lelaki tua itu, ada seorang pemuda yang agak tampan dan seorang lelaki tua sederhana berbaju merah. Hehe, senior, kali ini, alasan datang ke sini adalah untuk mendekatkan hubungan antara gerejaku dan leluhur. Lagi pula, kita berdua berada di benua Douyun, jadi ada banyak pembantu. Pria tampan itu juga melambat. Dia tersenyum perlahan, tetapi murid-murid terus menatap pintu, jelas menunggu sesuatu. Mudah untuk dibicarakan. Bisa bekerja sama atau bermitra dengan gereja ini adalah hal yang luar biasa. Lagi pula, gereja adalah kekuatan keluarga malaikat pada manusia, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka telah menguasai sihir kebangkitan. Adapun kemampuan menakutkan yang dapat menghidupkan kembali orang, siapa yang tidak ingin menjilatnya. Lagi pula, di usia mereka, sulit untuk kehabisan kekuatan, dan karena mereka sudah tua, mereka tidak boleh gagal menerobos hari itu, dan menangani gereja ini dengan baik, apalagi kebangkitan, bahkan peremajaan, mungkin. Aku tidak tahu mengapa senior Kaisar Langit yang tak tertandingi belum datang. Pria tampan itu juga perlahan menatap keluar dan berkata, Hahaha, siapa aku? Ternyata Mika adalah teman lamamu. Tawa yang agak hangat juga datang dari luar. Kamu orang tua gelombang uskup agung berpakaian merah yang dikenal sebagai Micah juga tersenyum perlahan pada Kaisar yang tiada taraf. Kemudian saat berikutnya, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga masuk perlahan. Mengikuti dia, ada 2 wanita. Salah satunya adalah Gu Qing, yang memancarkan aura-aura es di sekujur tubuhnya, perasaan bahwa orang asing tidak boleh didekati. Dan yang lainnya adalah Suner. Rok ramping dipadukan dengan 3000 sutra, yang membuat seluruh tubuh terlihat sangat baik. Mata indah dengan api keemasan juga sedikit berbelok bulu mata yang ramping, setiap cemberut dan senyuman pasti menunjukkan keanggunan dan kecantikannya. Suner telah melihat 6 senior. Setelah Suner selesai berbicara, dia meletakkan tangan gioknya sedikit di depan perut bagian bawahnya, lalu sedikit mengetukkan jari kakinya ke tanah, dan membungkuk sedikit ke 6 lelaki tua itu. Haha, Nona Suner masih sangat sopan. Ke-6 lelaki tua itu juga berkata dengan kagum. Senior salah. Setelah Suner selesai berbicara, dia juga perlahan berjalan ke depan dan duduk, tetapi matanya tidak tertuju pada 2 orang di gereja di depannya. Cantik sekali, aku khawatir dia juga bidadari yang dikirim dari surga. Saat berikutnya, sejak Suner muncul, mata pria tampan itu juga menjadi panas, dan dia tidak pernah pergi. Katakan padaku, ada apa? Saat berikutnya, dengan kedatangan Kaisar Langit yang tiada taranya, saat ini, di antara klan kuno,
7 dewa pertempuran juga berkumpul bersama, dan di depan mereka, tampaknya hanya seorang pria biasa-biasa saja yang kuat dan merah uskup agung berpakaian yang juga berada di level bertarung abadi. Senior, junior ini adalah anak cahaya di gereja saat ini, dan klan kuno ada di sini untuk satu hal. Pria yang agak tampan, berpakaian hitam, dengan wajah kering yang mengeluarkan aura yang agak lembut. Apa, orang ini sebenarnya putra cahaya? Saat berikutnya, ketika kata-kata pemuda itu jatuh, selain Kaisar Langit yang tak tertandingi, Dosian dari 6 klan kuno di sebelahnya juga menunjukkan penampilan yang luar biasa. Anak cahaya. Mereka tidak bisa menjelaskan apa artinya ini. Cahaya adalah asal mula segala sesuatu, anak dari kelahiran segala sesuatu. Anak cahaya, tidak hanya berarti pria ini adalah pendendam tipe ringan, tetapi juga menunjukkan masalah yang lebih besar. Yang dipilih oleh para malaikat. Anak cahaya. Dapat dikatakan tanpa ragu bahwa selama Anda tumbuh dewasa, Anda pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik puncak di masa depan. Selain itu, satu-satunya efek balas dendam atribut cahaya adalah penyembuhan. Tapi berurusan dengan orang-orang di dunia hantu dan dunia iblis sangatlah menakutkan. Namun, ini sama sekali tidak membatasi potensi masa depan mereka. Lagi pula, seseorang yang mampu menguasai seni kebangkitan ilahi tidak diragukan lagi adalah pengikut yang lebih rela daripada seorang apoteker. Anak cahaya. Suner juga menemukan kejutan dari 6 pusat kekuatan lain dari klan kuno, tetapi Suner tidak terlalu terkejut, karena saat ini, dalam pikiran Suner, sudah ada beban berat penguasa di punggungnya, diisi oleh laki-laki. Anak cahaya, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku ingat bahwa setelah putra cahaya di gerejamu muncul 1000 tahun yang lalu, dia juga mencapai puncak Dosian, dan dia hanya selangkah lagi dari Dosen. Setelah menguasai teknik kebangkitan, dia dapat dianggap sebagai penguasa sejati di benua Douyun kita. Kaisar surgawi yang tak tertandingi juga berbicara perlahan. Orang itu adalah pamanku. Saat berikutnya, pemuda itu juga berkata perlahan. Karena dia juga tahu bahwa di antara 7 klan kuno yang bertarung abadi, hanya Kaisar Langit yang tak tertandingi ini yang terkuat, dan dia harus segera menurunkan postur tubuhnya. Lagi pula, dia juga datang dengan permintaan. Selama tujuan dapat dicapai, tidak ada salahnya untuk sedikit mempermalukan sekarang. Haha, aku tidak tahu mengapa gereja datang ke sini kali ini. Saat berikutnya, Kaisar Langit tanpa tanding juga perlahan menyipitkan matanya. Jelas, identitas anak terang ini dan Mika, salah satu dari 3 uskup agung berpakaian merah, cukup menunjukkan bahwa anak ini sangat dihargai oleh gereja. Karena meskipun itu adalah kaisar yang tiada taraf, putra cahaya di hadapan gereja ini harus menurunkan pendiriannya. Lagi pula, status anak cahaya ini di gereja hanya kedua dari Paus dan 3 uskup agung berpakaian merah. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Hehe, biarkan aku memberitahu Anda. Saat berikutnya, uskup agung berpakaian merah di sebelah anak cahaya juga berdiri, lalu tersenyum perlahan. Aku sudah lama mendengar bahwa Nona Suner dari klan kuno telah turun ke dunia karena kecantikannya. Ketika aku melihatnya hari ini, dia benar-benar memenuhi reputasinya. Uskup agung berbaju merah Mika juga memuji Suner yang duduk di sampingnya. Senior salah. Saat berikutnya, Suner juga berdiri dan membungkuk kembali ke Micah. Namun, hati Suner sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa 2 orang dari gereja ini datang ke sini kali ini, dan mengapa mereka berinisiatif untuk menemukannya sekarang. Sebuah ide buruk lahir di hatinya. Kaisar surgawi yang tak tertandingi, kamu memiliki murid yang baik. Tapi tujuan perjalanan kita adalah untuk Nona Suner. Saat berikutnya, Mika juga tiba-tiba berkata. Apa? Saat berikutnya, ekspresi Kaisar surgawi yang tak tertandingi juga menjadi sangat tidak senang. Detail dari Suner ini hanya diketahui oleh sedikit orang dari klan kuno mereka, jadi ke dunia luar, mereka hanya mengatakan bahwa ini adalah kejeniusan generasi baru dari klan kuno mereka, dan itu tidak muncul di mata orang lain karena pengasingan pintu tertutup. Senior, hal pertama yang dilihat bocah ini ketika dia melihat Nona Suner adalah dia jatuh cinta padanya. Perasaan jatuh cinta pada pandangan pertama itu luar biasa, dan saya harap orang dewasa akan sukses. Saat berikutnya, anak cahaya juga mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan, dan kemudian berkata kepada Kaisar Langit yang tak tertandingi di sampingnya. Ini. Saat berikutnya, ke-6 pembangkit tenaga listrik di sekitarnya juga tercengang,
dan mereka jelas dikejutkan oleh kemunculan putra cahaya yang tiba-tiba. Maaf, putra cahaya yang mulia, Suner sudah memiliki keluarga. Suner di samping terkejut ketika mendengar kata-kata putra cahaya, dan berdiri sedikit, lalu berkata sambil tersenyum. Apa? Bagaimana mungkin? Saat berikutnya, anak cahaya juga tiba-tiba terkejut. Suner ini sebenarnya sudah punya keluarga. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin orang yang begitu cantik seperti bidadari dinodai oleh orang lain? Tidak, orang secantik itu hanya membutuhkan dia, putra cahaya, untuk mendapatkannya. Siapapun itu, bunuh. Nona Suner, tidak masalah jika Anda memiliki keluarga. Saya pikir hanya saya yang layak untuk Anda. Setelah putra cahaya selesai, aura atribut cahaya langsung memenuhi tubuhnya, dan kemudian aura yang sangat sombong juga dipenuhi dengan cahaya. Di murid putra. Tetapi ketika dia berpikir bahwa wanita peri di depannya sebenarnya diambil lebih dulu oleh orang lain, dia merasa sedikit marah di dalam hatinya. Sabu. Pada saat cahaya putih Douki muncul pada putra cahaya, 7 pusat kekuatan Dou Immortal di aula semuanya merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat murni mengalir perlahan di tubuh mereka. Bahkan sedikit vitalitas yang tersisa ditingkatkan oleh cahaya putih bersih ini. Inilah kengerian anak cahaya. Belum lagi anak cahaya saat ini memiliki kemampuan yang begitu menakutkan meski dia belum menerima warisan. Jika dia menerima warisan di masa depan, maka saya khawatir itu akan cukup untuk menguasai sihir kebangkitan. Anak cahaya, perhatikan gambarku. Saat berikutnya, Mika, yang berada di sebelahnya, juga memperhatikan bahwa anak cahaya penuh dengan kata-kata, dan segera berbicara. Saat berikutnya, Suner juga mendengus dingin dengan pelanggaran putra cahaya, dan kemudian kekuatan tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5 juga muncul dalam sekejap. Kekuatan Dou di Bintang 5 di tahap tengah tidak cukup untuk membuat kejutan di mata 8 pembangkit tenaga listrik tingkat Dou Xian, tetapi dengan penampilan Douki ini, bulu mata Suner yang ramping bergerak sedikit, dan kemudian kekuatan api emas juga menyebar seketika. Saat api keemasan muncul gelombang, itu langsung membakar dendam putih murni pada anak cahaya. Brengsek, benda apa ini yang benar-benar bisa membakar dendamku? Saat berikutnya, anak cahaya juga tiba-tiba terkejut. Karena dia terkejut menemukan bahwa nyala api keemasan yang menakutkan ini membakar dendamnya, dan tidak mudah untuk dipadamkan. Sabu-sabu, Mika yang berada di sampingnya juga menyadari ketidaknormalan putra cahaya, dan segera melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat. Memadamkan api keemasan. Ini, momen berikutnya, Micha juga tampak terkejut dengan nyala api emas Suner, dan dia memikirkan sesuatu dengan suara yang dalam. Bum bum bum. Dengan munculnya api keemasan, beberapa orang di seluruh aula juga berseru. Ini, Kaisar Emas Fen Tianyan yang lengkap. Saat berikutnya, 6 pejuang abadi lainnya tiba-tiba terkejut. Tidak heran mereka sangat terkejut. Karena ada api suci yang sangat menakutkan di dalam klan kuno. Api suci ini sangat istimewa. Itu harus diserap oleh Kaisar Emas Fen Tianyan sebagai pendahulunya. Kalau tidak, dengan kekuatan api suci itu, bahkan prajurit abadi yang kuat pun bisa langsung jatuh. Hei, 7 faksi kita telah bertarung begitu lama, aku tidak bisa memikirkannya. Saat berikutnya, aku dengan hati-hati merasakan api keemasan dengan kekuatan mengerikan di tubuh Suner, dan 6 makhluk abadi lainnya juga kata perlahan. Apa ini? Saat berikutnya, Douki putih murni di tubuh putra cahaya juga dipaksa mundur oleh Douki emas Suner, dan menghilang tanpa jejak. Saat berikutnya, banyak api keemasan muncul di seluruh aula. Api keemasan, bersama dengan keberadaan Douki, perlahan terpancar dari tubuh Suner. Api ini benar-benar bisa membakar Douki. Mungkinkah? Micha juga sangat terkejut. Laomi, apa itu? Putra cahaya juga memiliki cara yang tidak berdaya, karena baru saja dia juga merasakan aura pembunuh yang samar dari api emas ini. Jika bukan karena serangan Micha, saya khawatir anak cahaya ini juga akan memiliki beberapa bekas luka. Jika saya berharap itu baik, itu harus terkait dengan keberadaan rahasia di klan kuno ini, jadi identitas wanita ini, saya khawatir, juga merupakan keberadaan yang sangat tinggi di klan kuno, kata Mika juga. Patriark mereka dan semacam penatua tirani tidak ada di sini, ini adalah kesempatan terbaik. Wanita bernama Suner itu, aku harus mendapatkannya. Detik berikutnya, cahaya putih murni menghampiri Mika dalam cahaya, dan kemudian perlahan berkomunikasi dengan Mika. Bocah sialan,
Aku benar-benar tidak tahu mengapa hati seperti ini akan mendapatkan identitas anak cahaya. Kalau bukan karena perintah Paus, anakmu pasti sudah. Mika juga mendengus dingin di dalam hatinya dan berkata, Nona Suner, apa yang kamu lakukan? Ini akan merusak keharmonisan antara gereja kami dan klan kunomu. Mika juga tertawa, karena itu hanya api keemasan di tubuh Suner, tapi samar-samar membakar dendam di tubuhnya. Dia adalah uskup agung berpakaian merah yang bermartabat, pembangkit tenaga abadi pertempuran yang bermartabat, untuk diperlakukan seperti ini oleh kaisar petarung bintang 5 tingkat menengah, yang cukup untuk menunjukkan bahwa tubuh wanita ini tidak sederhana. Gelombang 8. Gelombang 1 Gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Ku bilang, Suner sudah punya keluarga. Silakan datang kembali. Suner juga mendengus dingin, dan kemudian dengan sedikit ketidaksenangan di hatinya, dia berkata kepada anak cahaya dan uskup agung berpakaian merah. Apa, beraninya kau mengusirku? Petik 2. Aku anak cahaya gereja, dan dalam satu kalimat, itu adalah eksistensi yang dapat menghancurkan klan kunomu. Saat berikutnya, anak cahaya juga tiba-tiba menjadi marah, dan kemudian aura yang sangat menakutkan juga terpancar. Cukup. Detik berikutnya, Micah juga tiba-tiba meraih putra cahaya dan memintanya untuk menyingkirkan kekuatan itu. Ketika 7 tetua di sekitar melihat ini, putra cahaya memang terlalu lancang, dan langsung mendengus dingin, dan tekanan mengerikan dari pusat kekuatan abadi yang bertempur langsung menuju ke putra cahaya. Batuk, batuk. Putra cahaya juga tampaknya menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Ketika paksaan yang menakutkan dari 7 dewa pertempuran turun, mereka jatuh dengan bunyi. Gedebuk. Petik 2. Ini klan kunoku, bukan gerejamu. Kaisar surgawi yang tak tertandingi juga mendengus dingin. Nona Suner, aku tidak tahu siapa suamimu, tapi aku yakin aku akan lebih kuat darinya. Tolong percaya padaku. Putra cahaya juga memperhatikan bahwa dia telah membuat beberapa kesalahan, dan segera kembali ke sikap pria itu, lalu berkata kepada Suner. Di mataku, dia adalah orang yang paling kuat. Dan, jangan katakan bahwa kamu adalah putra cahaya, bahkan Paus pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Suner juga menatap Son of Light dengan matanya yang indah, bulu matanya yang ramping sedikit berubah, dan kemudian bibirnya bergerak sedikit. Siapa dia? Kenapa dia lebih baik dariku? Putra cahaya dan Suner saling memandang, dan juga menemukan bahwa penampilan orang ini sudah cukup untuk membuat semuanya pucat, dan segera menjadi lebih yakin dengan ide untuk mendapatkan wanita ini. Dia lebih baik darimu di mana-mana. Dan sekarang kamu menunda waktuku untuk menemuinya, tapi aku akan membunuhmu. Suner juga berkata sedikit, dan kemudian aura pembunuh yang menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya secara instan. Tidak baik. Wanita ini benar-benar memiliki aura pembunuh yang mengerikan. Detik berikutnya, Micah juga tiba-tiba datang ke sisi anak cahaya dan melindungi anak cahaya. Sebaiknya kau kembali dan jadilah bunga di rumah kacamu. Setelah Suner selesai berbicara, dia sama sekali tidak peduli dengan putra cahaya, tetapi perlahan berjalan ke puncak aula, tempat 7 ras kuno bertarung dengan makhluk abadi. Kau akan menyesalinya. Saat berikutnya, putra cahaya tiba-tiba mengucapkan sepatah kata pun kepada Suner, lalu langsung mendobrak pintu. Laomi, ayo pergi. Klan kunomu pasti akan menyesalinya. Setelah berbicara, dia meninggalkan aula dengan tiba-tiba. Ayo pergi, itu hanya gereja, mungkin nenek moyang kita akan takut pada mereka. Menyaksikan keduanya pergi, beberapa prajurit abadi juga berkata, Guru, Suner juga mengetahui bahwa keduanya ada di sana. Jangan khawatir, aku akan menyelesaikan masalah ini. Kaisar surgawi yang tak tertandingi juga berkata, terima kasih Tuan. Karena tidak ada yang bisa dilakukan, maka Suner akan pergi dulu, dan ayah Suner akan menyusahkan guru untuk menjaganya. Suner juga berkata sedikit, oh, kenapa kamu begitu tidak sabar, gadis kecil? Kaisar surgawi yang tak tertandingi juga berkata tanpa daya. Yah, ini untukmu. Jika kamu menemukan kekuatan yang tidak bisa kamu maupun Gu King tolak, kamu akan membukanya. Saat berikutnya, sebuah tas perak muncul di tangan Kaisar Langit yang tak tertandingi. Suner juga tidak sopan sama sekali, dia mengulurkan tangan gioknya dan mengambil peralatan dari guru di depannya, lalu perlahan keluar menuju aula. Guru, selamat tinggal. Suner juga berkata dengan tenang. Setelah berbicara, dia juga menghilang dari mata 7 makhluk abadi yang bertarung. Siapa lagi?
Gu Qing, mengikuti Suner. Suner, Suner, itu benar-benar nama yang bagus. Kaisar Langit yang tak tertandingi juga merasakan Suner yang menghilang, dan segera berkata. Tetapi pada saat ini, di benak Kaisar Langit yang tiada taranya, sebuah ingatan teringat kembali. Kaisar Langit, jangan menangis, saat berikutnya seseorang dengan Fen Tianyan Jindi muncul, adalah saat kita akan bertemu. Itu adalah kata-kata terakhir yang dikatakan seorang wanita menakjubkan kepada Kaisar Langit yang tak tertandingi sebelum dia pergi. Sudah bertahun-tahun, dan tidak ada berita darimu. Sekarang Kaisar Jin Fen Tianyan muncul, aku tidak tahu apakah kamu, Tuan Kaisar Jin Fen Tianyan sebelumnya, baik-baik saja. Jangan khawatir, dia sangat mirip denganmu. Aku pasti akan menebus kesalahan yang kulakukan di masa lalu. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi. Juga perlahan berkata dalam hatinya gelombang keenam orang di samping, mereka tidak tahu apa yang dilakukan Kaisar Langit yang tak tertandingi ini saat ini. Tetapi yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa orang ini bernama Suner. Orang ini jelas merupakan darah dari keluarga kuno mereka yang mengalir. Dikatakan bahwa orang dahulu selalu memiliki aturan tidak tertulis. Begitu Kaisar Emas Fen Tianyan keluar, gadis suci akan datang. Saat berikutnya, Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga menutup matanya sedikit, lalu berkata perlahan. Luluskan perintahku, mulai hari ini, Suner akan menjadi orang suci klan kunoku. Selain itu, kirim para elit di klan untuk menemukan kepala klan dan mereka. Kaisar Surgawi yang tak tertandingi juga berkata perlahan. Setelah berjuang selama bertahun-tahun, saatnya untuk bersatu dengan baik. Beberapa prajurit abadi di sekitarnya juga setuju. Setelah berbicara, mereka bertujuh juga perlahan pergi dari sini. Di suatu tempat di benua Douyun, di tempat yang sangat gelap, banyak orang juga perlahan tertidur. Jika Suner ada di sini, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa orang-orang ini berasal dari klan kuno. Bahkan patriark dari klan kuno ada di sini, tetapi dia tertidur karena suatu alasan. Jaga mereka, jika ada yang kabur, kamu akan terlihat baik. Saat berikutnya, ada suara di tempat gelap, dan kemudian seseorang dengan api hitam muncul. Orang ini penuh dengan hantu, dan nyala api yang menakutkan di tubuhnya juga sangat suram. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik kuno yang dipenjara di sini, saya khawatir ini juga merupakan konspirasi besar.